فبأي آلاء ربكما تكذبان. Yang kedua, al-musibatu bidhihabil ulama. Musibah itu sebenarnya dengan hilangnya, dengan perginya apa? Orang-orang yang berilmu. Ya, itu nanti dikenal kadarnya orang-orang yang berilmu itu setelah orang-orang berilmu itu pergi. Hilang. Diwafatkan oleh Allah. Ya baru umat menyadari pentingnya orang-orang yang berilmu ini di tengah apa? Di tengah manusia. Ya tapi gitu ya, manusia seperti itu, subhanallah. Dari masa dahulu, ketika ulama di tengah mereka santai-santai aja. Ya, sebab umumnya manusia seperti itu. Kalau dia di tengah nikmat, dia tidak sadar di tengah nikmat. Nanti begitu nikmatnya hilang, dicabut, dia dipisahkan dari nikmat itu, baru dia mengerti, oh rupanya saya kemarin di tengah nikmat. Apalagi kalau nikmatnya sudah pergi. Ya. Jelas ya? Karena itu seorang hendaknya selalu mensyukuri nikmat. Iya, jangan meluputkan kesempatan di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, di dalam mencari ilmu. Itu jangan diluputkan. Dan tidak ada istilah di kalangan para penuntut ilmu itu. Oh nanti saya akan kerjakan, saya akan berbuat begini. Nah, kalau dia sering seperti itu, pasti akan banyak dia luput. Ambil saja kaidah. Orang yang suka ngundur-ngundur itu banyak luput. Iya, banyak luput. Saya pernah berkunjung di rumah salah seorang orang Saudi, orang juga memiliki kedudukan di sana. Saya menemani salah seorang syekh ke sana. Beliau berkata begini. Waktu itu syekh yang saya temani sudah mau jalan dan pas sementara adzan sholat maghrib. Kata orang ini, ayah saya berpesan kepada saya. Ya, kalau sudah adzan, maka awal masjid yang kamu lewati, di situ kamu sholat. Tapi syekhnya bilang, enggak, saya ada keperluan. Saya enggak mau sholat di masjid dekat rumah kamu. Saya mau sholat di masjid lain. Ya, kita sholat di masjid lain dan tidak terlambat ya, pas waktunya. Tapi wasiatnya itu bagus, orang-orang berwasiat. Sebab kalau dia bilang, oh ini masjid, oh masih ada masjid di depan. Nah, itu ambil saja kaidah, itu pasti terlambat nanti. Ya, yang sering ngundur-ngundur gitu, ada masjid, sudah ada nih, wah di depan lagi, pasti dapat masjid lagi. Untung kalau dia masih dapat tahiyat terakhir. Ya, nah, ini sering ngundur-ngundur, bahaya. Jelas ya? Jadi apalagi terkait dengan ilmu. Ini musibah dengan perginya para ulama. Di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ulama, walakin yaqbidul ilm biqadbil ulama. Hatta idza lam yubqi aliman." Dalam sebuah riwayat, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu, dicabut begitu aja, dikeluarkan dari hati hamba. Tidak begitu cara ilmu dicabut. Tapi ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Sampai ketiga, tidak tersisa seorang alim pun. Allah tidak menyisakan seorang alim pun, atau dalam sebuah riwayat tidak tersisa seorang alim pun, maka manusia pun memilih tokoh-tokoh yang jahil. Mereka ditanya tentang ilmu, memberi fatwa, akhirnya sesat dan menyesatkan. Nah, ini yang banyak kita lihat sekarang ya. Ya, karena orang tidak ada lagi ulamanya sedikit, ya, tempat merujuk sedikit, akhirnya bertanya sembarangan. Ya. Nah, ini aneh, ini yang perlu diperbaiki di masa ini. Sembarang saya, kawannya dia tanyain, ini dia orang-orang yang kadang tidak mesti dia tanyakan kepadanya tentang ilmu, dia bertanya ke situ.